Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan perkongsian firman Tuhan. Pertama sekali saya ucapkan salam damai sejahtera kepada penatua, pendeta, diakon, diakonis, dan semua saudara-saudari pendengar yang dikasihi dalam Tuhan. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang bertajuk Hidup Merdeka sebagai Hamba Allah. Kita lihat dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 16. 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dalam ayat ini jelas memberitahu kepada kita yaitu hidup mereka sebagai hamba Allah. Merdeka itu berarti kebebasan. Kita bersyukur negara kita telah memperoleh kemerdekaan, dan oleh itu kita mendapatkan kebebasan. Dan ada juga kebebasan kita untuk melakukan ibadah kepada Tuhan dan keadaan damai sejahtera. Dan juga jangan salah gunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi ataupun melakukan kejahatan dalam hidup kita. Kita tahu dalam dunia ini dibawa kuasa si jahat. Oleh itu kita pergunakanlah kemerdekaan itu sebaik-baiknya. Dan itulah kita harus hiduplah merdeka sebagai hamba Allah. Dan bagaimanakah kita hidup merdeka sebagai hamba Allah? Kita lihat dalam kitab Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 22. Ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Di sini ayat ini telah menjelaskan kita kepada semua, yaitu kita dimerdekakan dari dosa. Artinya kita telah dibebaskan dari dosa melalui Tuhan Yesus telah menebuskan dosa kita dan telah dilunaskan melalui penumpahan darahnya. Jadi kita semua ini adalah sebagai milik Kristus, dan kita telah dibebaskan dari hukum maut. Dan oleh itu kita juga harus memperoleh buah yang rohani, yaitu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Maka apabila kita memperoleh buah rohani itu, maka kita dapat dikuduskan. Dan kita haruslah berusaha mengajar kekudusan, maka kita akan dapat melihat Tuhan, dan oleh itu kita mendapat beroleh hidup yang kekal. Kita lihat lagi dalam kitab Roma pasal 8 ayat 2. Roma pasal 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh ini memberi hidup, dan kita tahu roh ini berasal dari Allah, sehingga kita sebagai manusia yang dicipta dari debu tanah ini memperoleh kehidupan. Dan roh itu memberi kita kebebasan kita dalam Kristus. Dan oleh itu kita harus memiliki itu Roh Kudus dari Tuhan. Dan kita haruslah giat berdoa memohon kepada Tuhan. Dan apabila kita sudah memiliki Roh Kudus, Roh yang memberi hidup itu, maka kita mendapat penyertaan dari Tuhan. Dan Roh itu juga memberi kita penghiburan, dan juga Roh itu juga memberi kita pertolongan untuk melegakan jiwa rohani kita, menyegarkan jiwa rohani kita, agar kita mendapat ketenangan dan juga memimpin dalam kehidupan kita seharian, kira-kira dalam segi rohani maupun jasmani. Kita lihat lagi dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 13.
Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang akan lain oleh kasih. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat Alkitab ini menjelaskan, yaitu gunakanlah kemerdekaan itu ataupun kebebasan itu untuk melakukan segala perintah Tuhan dan jauhkan diri dari segala dosa. Yaitu juga kita haruslah saling melayani dalam kasih kepada Tuhan maupun sesama manusia. Karena itulah hukum terutama, yaitu kita harus saling mengasihi kepada Tuhan dan saling mengasihi kepada manusia. Karena kasih yang terbesar sekali dalam kehidupan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan sebagai kesimpulannya, semoga kita dimerdekakan dalam Tuhan sebagai hamba Allah. Oleh itu, pergunakanlah kesempatan yang ada untuk Tuhan. Semoga Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Amin.